Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 22 November 2020, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judulnya adalah Petualangan Pelayanan Elia bagian yang ke-6, yakni Needs to be Recharged. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak selamanya hamba Tuhan itu kuat. Kadang-kadang drop, kadang-kadang lemah. Itulah yang dialami oleh Elia. Dan untuk itulah hamba Tuhan perlu isi ulang supaya kembali kuat dan bersemangat. Di ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang akan kita baca di saat ini. Yang pertama, Elia mengalami ketakutan. Elia mengalami ketakutan. Baca ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Di sini ada kalimat, maka takutlah ia. Di dalam terjemahan King James Version itu artinya dan saat dia melihat. Ini mirip dengan terjemahan lama dari Alkitab Bahasa Indonesia, yaitu setelah diketahui Elia akan hal yang demikian. Jadi sebenarnya tidak ada kata takut di sini. Kata takut itu diambil karena indikasinya ada. Yang pertama, Elia melihat ancaman Isabel. Mari kita baca ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga tadi, pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi ketika Elia melihat ancaman dari Isabel, dia kemudian pergi menyelamatkan nyawanya. Yaitu sama saja dengan takut. Maka di terjemahan baru disebutkan, maka takutlah ia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Elia pergi sampai ke Berseba, dikatakan di sini, sampai ke Berseba di wilayah Yehuda. Berseba itu merupakan ujung paling selatan dari tanah perjanjian. Jadi termasuk wilayah kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Ini jauh dari jangkauan Isabel. Karena jaraknya dari Gunung Karmel ke Berseba ini sekitar 182 kilometer. Jadi cukup jauh. Cukup jauh Elia pergi menyelamatkan dirinya. Kemungkinan Elia berpikir, pasti aman. Karena wilayah itu wilayah kerajaan selatan. Sementara Ahab dan istrinya Isabel itu penguasa kerajaan utara. Begitulah kira-kira orang yang mengalami ketakutan. Dia akan lari sembunyi. Dan Elia lari sembunyi, terhindar dari kejaran Isabel dan tentu pasukan Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
Inilah keadaan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan kadang mengalami hal yang semacam ini. Ketakutan. Sehingga dia lari sembunyi. Yang kedua, Elia putus asa. Mari perhatikan ayat yang keempat B. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia ingin mati. Merasa tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Padahal hanya karena seorang Isabel yang akan membunuh dia, yang berencana untuk membunuh dia. Hanya karena seorang Isabel, Elia merasa ingin mati dan merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Elia seakan-akan lupa peristiwa heroik di Gunung Karmel yang barusan dia lakukan. Seakan-akan lupa di mana dia membunuh begitu banyak nabi-nabi Baal. Oh, ini dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena ketakutan tadi. Dan kemudian dia menjadi putus asa. Dia lupa peristiwa heroik yang melibatkan secara langsung dirinya. Setelah itulah, maka Elia meninggalkan bujangnya, lalu kemudian pergi lebih menyendiri lagi. Lebih menyendiri lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebab itulah kalau orang yang sudah drop, ya seperti itu keadaannya. Orang yang sudah drop, maka dia ya melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Karena sebelumnya dia merupakan seorang pejuang, tapi kemudian drop. Dan kemudian dia merasa putus asa, merasa tidak berarti. Itulah orang yang sedang drop. Dan Elia mengalami hal yang seperti itu. Namun yang ketiga menarik. Ada penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 5 sampai yang ke-8. Ada penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Malaikat Tuhan mendatangi dia. Sudah pasti ini suruhan Tuhan. Sudah pasti suruhan Tuhan. Karena yang namanya malaikat itu ya utusan Tuhan. Maka dia pasti datang kepada Elia karena disuruh oleh Tuhan. Kemudian ada roti bakar dan air dalam kendi. Jadi secara mental Elia dikuatkan dengan kedatangan malaikat Tuhan. Tapi secara fisik Elia juga dikuatkan karena ada roti bakar dan air dalam kendi untuk makan dan minum Elia. Lihat hasilnya, kuat kembali. Ayat yang 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Luar biasa. Tuhan menguatkan mental Elia. Dan Tuhan juga menguatkan fisik Elia. Karena ada hal yang lain yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bagi Anda yang adalah jemaat Tuhan. Ingat, hamba Tuhan bukan manusia super. Jangan terus berharap kepada hamba Tuhan untuk menjadi kuat. Tidak. Hamba Tuhan itu bukan manusia super. Dia adalah hamba Tuhan, manusia seperti Anda yang adalah jemaat di gereja. Hamba Tuhan bukan manusia super. Bagi hamba Tuhan jangan sombong. Anda memang bukan manusia super. Jadi kadang akan mengalami kelemahan seperti yang dialami oleh Elia. Jangan sombong. Jangan merasa terus kuat. Jangan sombong. Karena Anda bisa mengalami kelemahan seperti yang dialami oleh Elia. Dan berarti dengan demikian memerlukan cas ulang, isi ulang.
yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengisi ulang seorang yang sedang lemah, seorang yang sedang drop ini. Hamba Tuhan memerlukan Tuhan untuk mengisi ulang, memberikan kekuatan. Ketika seorang hamba Tuhan mengalami kelemahan, drop, Tuhan akan memberikan kekuatan itu, baik secara fisik maupun secara mental. Itu harus dipahami. Oleh sebab itu, Anda semua yang terlibat dalam pelayanan, secara khusus para hamba Tuhan full time, mari terus mendekatkan diri kepada sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Mari terus mendekatkan diri melalui doa, bahkan mungkin puasa, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Terus dengarkan suara Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan Anda. Dan para jemaat, doakan hamba Tuhan supaya tetap kuat, karena tantangan yang dihadapi tidak ringan dan benar-benar memerlukan dukungan doa dari jemaat. Mari jemaat, doakan para hamba Tuhan, dan hamba Tuhan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk hamba Tuhan yang sedang lemah. Demikian juga dengan jemaat pada umumnya. Ketika mengalami drop, ketika mengalami kejatuhan mental, ingat, Tuhan sumber kekuatan bagi Anda. Maka dekatkan juga diri Anda kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan menguatkan Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Intinya adalah ketika kita membutuhkan isi ulang, cas, kekuatan, maka Tuhan akan memberikannya. Dan kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami melihat contoh bahwa Engkau memberikan kekuatan kembali kepada Elia. Demikian juga Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami ketika mental kami jatuh, ketika kami mengalami kelemahan. Engkau akan memberikan kekuatan itu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami untuk menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa